Saya pertunjukkan kepada Anda istana yang sederhana namun begitu mewah. Kehadirannya begitu dinanti-nanti dan menjadi tempat persinggahan banyak orang untuk beribadah dan senantiasa mengingat Tuhannya. Inilah Masjid Nurul Sadzili, Padetan Longke, Galis Bangkalan. Inilah bangunan megah seindah namanya, Masjid Nurul Sadzili yang terletak di Padetan Galis Longke Bangkalan ini memiliki konsep dan arsitektur yang tidak hanya diadopsi dari wilayah Indonesia namun juga mancanegara. Berikut keindahan Masjid Nurul Sadzili untuk Anda. Bisa ketahui seluk-beluk dan juga bagaimana sejarah awal berdirinya Masjid Nurul Sadzili ini. Dan di samping kanan saya telah ada Abah Thayyib Fawaz Muslim yang akan menjelaskan sejarah dan juga progres pembangunan Masjid Nurul Sadzili ini. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritakan kepada pemirsa sejarah dari berdirinya Masjid Nurul Sadzili ini Abah? Dari awal ketika Suramadu diresmikan, Kiai Fahri sudah punya pemikiran bahwa nanti akan banyak sekali orang dari Jawa yang akan datang ke Madura. Demikian pula banyak orang Madura yang akan ke Jawa. Dan itu sangat butuh banyaknya tempat ibadah berupa masjid di pinggir-pinggir jalan raya, supaya nanti mereka yang mau sholat bisa berhenti di masjid-masjid itu. Pemikiran beliau ini kemudian bersambut dengan pemilik tanah yang ada di masjid ini. Beliau ini mewasiatkan kepada anak keturunannya, tolong tanah ini nanti diwakafkan untuk pembangunan masjid. Padahal yang saya tahu orangnya sangat miskin dan juga tidak punya tanah lagi, memang hanya tanah ini. Ini sangat luar biasa. Satu-satunya tanah miliknya diwakafkan untuk pembangunan masjid. Setelah itu bersambut, kemudian didirikanlah Masjid Nurul Sadzili ini dengan tekad oleh beliau Raden Kaji Fakhrul Sahol bersama dengan para pengurus Thariqah Asyadziliyah Bangkalan. Makanya tepat pada tanggal 29 Jumadil Akhirah tahun 1436 Hijriah atau tanggal 19 April tahun 2015 dimulailah pembangunan Masjid Nurul Sadzili ini. Waktu itu berangkatnya dari 0 rupiah, tidak ada uang sama sekali. Sehingga rencana Kiai itu, rencana Kiai Fahri, ini yang pertama yang penting kita mulai, kita buat pondasi aja dulu. Setelah itu kita hentikan, nanti kita sambung lagi, bangun lagi. Setelah uangnya habis, berhenti lagi, terus ada uang dilanjutkan lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan banyak keahlian-keahlian yang terjadi, mulai pertama kali peletakan batu pertama sampai sekarang nggak berhenti sama sekali. Nggak berhenti sama sekali. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali. Jadi sudah 5 tahun lebih hingga kurang lebih begitu. Lalu ketika Abah tadi mengatakan bahwa niat dari awal berhenti lanjut kemudian tidak berhenti dan terus-terusan berlanjut seperti itu, sumber pendanaannya bagaimana Abah? Yang pertama di awal-awal ya. Di awal-awal itu tiba-tiba kita buat ini sumbangan di jalan raya.
Waktu itu saya tanya ke beliau, ini kok minta sumbangan di jalan raya? Kata beliau, saya ingin masjid ini adalah milik banyak orang. Saya tidak ingin yang nyumbang masjid ini hanya 1-2 orang. Saya ingin banyak sekali orang yang nyumbang masjid ini. Makanya pertama beliau ini sumbangan di jalan raya ini. Dan ini aneh, banyak kahanan-kahanan di awal-awalnya. Yaitu tiba-tiba ada orang datang, turun kasih uang 1 juta. Ada lagi datang kasih 5 juta. Padahal belum apa ya, masih pengerjaan awal. Kemudian ada orang datang kasih semen sekian banyaknya. Sehingga banyak hal-hal aneh, sumbangan-sumbangan yang ditanyakan orang namanya, nyebutnya hamba Allah gitu aja. Itu awal-awalnya. Kemudian beliau juga yang paling banyak. Karena sampai sekarang ini sudah habis sekitar 8 miliar 300 jutaan lah, kurang lebih segitu. Ini belum selesai, dan pendanaan terbanyak memang dari acara-acara dzikir dan sholawat yang diadakan setiap malam oleh kiai. Kiai memberikan kesempatan kepada para fahrusmania juga masyarakat umum di acara-acara dzikir dan sholawat itu untuk memberikan sumbangan. Dan alhamdulillah sumbangan ini yang terbanyak. Kalau kita hitung-hitung, kita ranking dari sumbangan-sumbangan yang ada, memang paling banyak dari sumbangan di acara dzikir dan sholawat, baik yang di Bangkalan atau di luar Bangkalan sampai ke Malaysia, Kalimantan, dan lain sebagainya. Itu adalah sumbangan terbesar dari pendanaan masjid ini. Yang kedua dari ini, sumbangan dari sumbangan jalan raya ini yang lumayan banyak. Kemudian juga dari sumbangan-sumbangan pribadi dan dari banyak orang yang nyumbang ke masjid ini. Jadi banyak metode yang dilaksanakan dalam rangka mencari dana tersebut, dan banyak jalan juga untuk orang-orang baik dalam rangka memberikan rezeki yang mereka miliki gitu ya Pak. Lalu bagaimana progres dari pembangunan Masjid Nurul Sadili? Alhamdulillah sekarang sudah masuk tahap keempat. Tahap keempat sekarang pembangunan menara di atas. Menara-menara kecil, dia ada di 4 sudut ini. Ini satu menaranya sekitar 150 juta. Jadi butuh 600 juta. Ini sumbangan dari teman-teman Sadili juga, ya juga dari acara-acara dzikir dan sholawat. Dan alhamdulillah kalau interior sudah banyak, yang di dalam sudah banyak yang selesai. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa masjid ini mengadopsi bangunan yang ada di Timur Tengah, khususnya di Masjidil Haram Makkah, ada yang di Masjid Nabawi Madinah, baik model pintunya dan lain sebagainya. Untuk bagian dalamnya, ruangan dalamnya ini meniru dari gedung Ahbabul Mustafa milik Habib Syekh di Solo. Jadi menurut dia ini ada unsur Sadilinya, ada unsur Fahrusmanianya. Kemudian juga ada dari Mesir, warna-warna cat di dalam juga banyak mengadopsi dari cat-cat yang ada di daerah Mesir, karena Imam Sadili itu berasal dari Mesir. Jadi memang ini bangunannya luar biasa, makanya perlu biaya yang sangat besar. Di arsitektur dan juga interiornya modern sekali ya, Bah, yang mengadopsi dari berbagai bangunan-bangunan bersejarah dan juga yang modern di wilayah Indonesia dan juga mancanegara gitu ya. Harapan selanjutnya atau proses pengembangan seperti apa yang masih akan dicanangkan oleh Kiai Fahri dan juga rekan Syaziliyah dalam rangka mengembangkan pembangunan ini? Iya, yang pertama ya kita selesaikan dulu ini pembangunan masjid ini. Jadi mohon kepada para dermawan dimanapun berada untuk sudilah kiranya kita bersama-sama membangun masjid ini, karena dahulunya Kiai Fahri, masjid ini bukan milik beliau, bukan milik siapa-siapa, tapi milik umat Islam, milik kita semua, supaya kita nanti bisa naik masjid ini menuju ke dalam surga Allah. Kemudian sebagai penopang nantinya di sini akan dibangun pesantren. Tanahnya sudah ada, kita beli juga tanah di sini untuk nanti dibangun pesantren, dan nanti juga ada lembaga pendidikan mulai tingkat TK, dari PAUD, TK, kemudian sampai pendidikan madrasah dan seterusnya. Setelah ini selesai nanti juga akan membangun, sekarang sudah persiapan pembangunan Masjid Nurul Sadili di daerah utara, di dekat pantai, yang nanti itu separuh dari bangunan itu ada di laut. Makanya nanti disebut dengan Masjid Terapung. Mungkin satu-satunya di Madura atau di Jawa Timur. Nanti kita juga meniru masjid yang ada di Jeddah. Kemudian nanti di daerah Geger juga sudah ada sepkan tanahnya di sana. Juga akan dibangun Masjid Nurul Sadili. Terima kasih Abah atas pemberian sejarah dan juga prosedur serta aspek-aspek dari pembangunan Masjid Nurul Sadili ini.
belakang saya telah ada Ustadz Nur Hasan selaku dari pihak keluarga yang mewakafkan tanah ini untuk pembangunan Masjid Nurul Sadzili. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh diceritakan seluk-beluk atau awal cerita bagaimana kemudian tanah ini diwakafkan untuk pembangunan Masjid Nurul Sadzili? Sebelumnya memang dari kami, dari pihak keluarga ini berkeinginan tanah ini ingin diwakafkan untuk kegiatan keagamaan, terutama masjid. Cita-cita tersebut berawal dari beliau, ayahanda saya, beliau yang berkeinginan agar sebagian atau tanah yang ada di sini ini diwakafkan untuk masjid, karena beliaunya sebelumnya itu pernah bermimpi waktu berada di Batu Ampar, itu bermimpi diikat di masjid, ada suara itu loh, diikat di masjid di Batu Ampar itu. Setelah itu kemudian ada cita-cita, keinginan dari beliau timbul untuk mewakafkan tanah yang ada di sini ini untuk dijadikan masjid. Kemudian berembuk bersama keluarga, kemudian berembuk dengan ibu saya, kemudian disetujui. Saya berembuk juga dengan saya sebagai ahli waris dari mereka berdua ya. Kemudian kami sepakat untuk diwakafkan ke masjid. Kemudian alhamdulillah sejalan dengan keinginan beliau, guru kita Raden Ki Haji Fahri Lashol, yang juga berkeinginan ingin membangun masjid di pinggir jalan raya di antara Galis dan Tanah Merah. Karena kebetulan kami juga berkeinginan, kemudian kami haturkan tanah ini kepada beliau, dan beliau sangat menyetujui akan hal tersebut, sehingga alhamdulillah kami bersyukur sekali, juga orang tua kami juga bersyukur sekali dengan beliau istilahnya kesokan atau sudi untuk membangun masjid di tanah kami tersebut, yang kemudian kami wakafkan untuk masjid. Alhamdulillah keinginan kami tersebut didukung oleh seluruh keluarga keluarga besar kami, sehingga terlaksanalah pembangunan Masjid Nurul Sadzili tersebut. Demikian. Terima kasih ya Pak. Itulah sejarah di balik berdirinya masjid yang begitu megah walaupun tergolong bangunan baru, yaitu Masjid Nurul Sadzili. Masjid Nurul Sadzili bertempat di Padetan Longkek Galis Bangkalan. Jadi untuk pemirsa di rumah, jangan sungkan, ini adalah masjid bersama, bangunan bersama, dan tempat bersama untuk beribadah. Saksikan tayangan program Nusya TV dalam program lainnya. Nusya TV, dakwah bil hikmah.